sudah menggunakan komputer, jadi tidak manual. Belajarnya tentang itu, tentang sistem-sistemnya, kayak input, output. Langsung kan kalau udah pakai komputer kan, saya ada transaksi, kita tinggal masukin aja. Transaksi apa, berapa jumlahnya, nanti langsung masuk ke database. Nanti begitu akhir bulan, tinggal dibikin laporannya keluar sendiri tanpa perhitungan manual. Kalau akuntansi sosial juga ada juga auditing. Ada yang tahu auditing itu apa? Ada yang tahu auditing itu apa? Audit, auditor, pernah dengar nggak? Pengecekan keuangan, keuangan SDM. Yang lain ada yang mau jawab? Apa itu auditing? Dan pemeriksa keuangan. Sebenarnya nggak hanya badan pemeriksa BPK itu kan untuk pemerintahan. Auditor biasa kan ada auditor independen. Jadi auditing itu kan kita bikin laporan keuangan. Ya, perusahaan kan harus bikin laporan keuangan tiap tahun biasanya. Nah, itu laporan keuangan yang dibikin perusahaan kan pasti ada error-errornya. Maksudnya ada kemungkinan untuk ada terjadinya salah pencatatan. Nah, itu tugasnya si auditor itu untuk ngecek benar nggak sih laporan keuangan yang dibikin perusahaan ini sudah sesuai dengan yang kenyataan yang sebenarnya. Kan kadang-kadang ada misalnya kemungkinan perusahaan lupa ada transaksi yang belum dicatat dan dilaporkan. Nah, itu kan bisa jadi. Ada juga mungkin ada orang yang menggelapkan uang perusahaan juga bisa. Nah, itu gunanya auditor untuk ngecek laporan keuangan perusahaan itu. Jadi itu auditing ya. Mungkin kalau jurusan akuntansi biasanya ada mata kuliahnya khusus tentang audit. Tapi berhubung mbak-mbak kan sas manajemen jadi tidak dibahas lebih lanjut. Oke, nah ini ada peranan akuntansi dalam perusahaan itu bisa sebagai alat perencanaan. Jadi untuk mengetahui beberapa jumlah uang yang harus dibayar, kapan jatuh tempo, dan kepada siapa harus dibayar. Terus kalau sebagai alat evaluasi itu untuk membandingkan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Jadi kayak kan tiap tahun kan bisa tahu, misalnya perusahaan punya target. Tahun ini penjualannya harus misalnya mencapai 1 miliar misalnya. Nah, kira-kira dengan laporan keuangan di akhir tahun itu sudah mencapai target belum? Kira-kira kalau belum mungkin kenapa? Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Begitu. Nah, ini ada konsep dasar akuntansi. Itu ada konsep entitas usaha yang pertama atau business entity konsep. Itu aktivitas bisnis dicatat terpisah dari aktivitas pemilik. Nah, ini harus. Jadi nanti mbak-mbak sama mas kalau bikin perusahaan harus dipisahkan ya laporan keuangannya pribadi sama laporan keuangan perusahaan. Jadi jangan sampai tumbang tindih. Apalagi kalau misalnya mbak-mbak sama mas-mas itu yang punya perusahaan. Nah, kan kadang-kadang ada perusahaan yang pemilik sama yang menjalankan itu sama orangnya. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Makanya harus dipisahkan aktivitas bisnis sama aktivitas pribadi. Tapi kan ada juga yang pemiliknya dia cuma invest aja, tapi yang menjalankan orang lain itu juga ada. Itu sih lebih aman biasanya. Tapi tetap pokoknya intinya harus dipisahkan antara aktivitas bisnis sama pribadi. Nah, itu konsep yang pertama.
Terus konsep yang kedua itu konsep biaya atau harga pokok. Itu nilai atau barang atau jasa dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Jadi kan kadang-kadang kayak misalnya tanah, beli tanah, harganya tanah hari ini sama besok kan bisa kemungkinan berbeda. Nah, tapi berhubung transaksinya terjadi pada hari ini, ya kita harus mencatat nilainya sesuai pada saat transaksi itu terjadi. Itu konsep biaya atau harga pokok. Terus kalau yang ketiga ini konsep accrual atau accrual basis konsep itu menentukan kapan suatu transaksi harus diakui atau dicatat. Itu ada dua, ada cash basis sama accrual basis. Itu kalau cash basis itu dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Jadi selama nggak ada transaksi yang berhubungan sama kas, berarti kita nggak perlu mencatat transaksi tersebut. Itu kalau berdasarkan dasar tunai pencatatannya. Tapi kalau berdasarkan dasar akrual itu dicatat pada saat transaksi terjadi. Jadi apapun transaksinya berhubungan sama kas atau enggak, pokoknya selama ada transaksi itu harus dicatat. Nah, kira-kira kita nanti akan menggunakan konsep dasar yang mana? Yang tunai apa yang akrual? Menurut Mbak sama Mas? Kita nanti untuk kedepannya pakai yang konsep mana? Halo? Masih bisa dengar saya toh? Oke, yang lain ada yang mau berpendapat? Tunai. Semuanya berpendapat harus konsep dasar tunai. Oke. Kurang tepat. Yang benar nanti kita mencatat pakai dasar akrual. Jadi yang kebanyakan dipakai kalau akuntansi itu kita mencatatnya berdasarkan akrual, bukan berdasarkan tunai. Jadi ada atau nggak ada transaksi yang berhubungan sama kas, kita pokoknya setiap ada transaksi harus kita catat. Ya, ingat ya. Jadi nanti kedepannya kita mencatat nggak pakai dasar tunai tapi dasar akrual. Yaitu setiap kali ada transaksi harus dilakukan pencatatan. Oke, jangan lupa loh. Terus habis itu ada lagi yang namanya konsep kelangsungan usaha. Jadi di sini kita berasumsi bahwa kalau perusahaan kita itu akan atau usaha kita itu akan berlangsung terus. Itu konsep kelangsungan usaha. Jadi kita anggapannya yes bakalan ada terus perusahaannya, nggak bangkrut lah istilahnya seperti itu. Nah, ini ada prinsip-prinsip akuntansi, itu ada generally accepted accounting principles, terus standar penilaian data keuangan suatu perusahaan dalam membuat laporan akuntansi. Entitas itu perusahaan, Mbak, sama aja. Jadi GAAP ini itu standar untuk mencatat akuntansi. Jadi biasanya kalau kita bikin laporan keuangan itu nggak bisa seenaknya kita sendiri, harus mengacu pada standar ini. Nah, ini GAAP ini itu miliknya sedunia. Nanti di Indonesia itu ada lagi, karena di Indonesia itu ada ikatannya lagi, kayak kalau di luar itu ada FASB ini, Financial Accounting Standard Board. Jadi itu orang-orang yang bikin GAAP ini. Nah, di Indonesia kita punya sendiri, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Itu mereka juga punya standarnya, yaitu PSAK. Standar akuntansi keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, PSAK ini sebenarnya juga mengacu ke GAAP. Cuman kan biar lebih enak di sini dibikin sendiri yang khusus bahasa Indonesia. Jadi lebih gampang standarnya. Maksudnya lebih gampang untuk dipahami kan kalau misalnya perusahaan Indonesia mau bikin laporan keuangan. Tapi kurang lebih isinya sama kok sama GAAP.